attitude and skill matrix ini tujuannya untuk apa? Tujuannya sebenarnya untuk mengetahui cara ngukurnya dan cara mappingnya. Sebenarnya selama 1 tahun ini tim kita itu levelnya ada di mana sih, gitu loh. Supaya juga mempermudah si HC untuk melihat, oh ternyata saya masih banyak rekrut orang yang di kategori tertentu. Ya, nah perusahaan kalau mau maju pasti dua-duanya harus ada, attitude and skill, wajib ada. Yang mana yang harus duluan kita prioritaskan? Dulu saya punya pemikiran yang sama, sampai titik tertentu saya merasa ternyata harusnya skill dulu. Harusnya ya. Tapi kita lihat di sini, jadi matriks ini dia nanti akan terbagi jadi 9 kotak. Semakin tinggi kita bilang high, low. Ya, medium. Di sini juga pengalaman saya, dulu saya berpikir adalah attitude itu adalah yang terpenting. Tapi ternyata saya temukan skill lebih penting daripada attitude, tapi skill tidak boleh menjadi satu-satunya faktor kita rekrut. Dia lebih penting dari attitude. Kenapa? Nanti saya jelaskan ya. Nah, jadi setelah kita buat matriks ini, kita akan buat 9 kotak kan? Kelihatan nggak? Ya, ada high, low, medium ya. Jadi kalau yang kita tidak inginkan adalah tipe karyawan yang di kotak mana? Low skill, low attitude. Wah, ini kalau kita hire, dosa besar lah bagi perusahaan. Sudah skillnya rendah, attitude-nya juga jelek. Kita nggak mau. Ya, attitude kita nggak bilang low, medium, high lah. Kita bilang not so good, average, dan kita bilang great attitude. Oke, yang kita nggak mau pasti yang kotak nomor 1, yang kita mau pasti kotak nomor 9. Ya, itu target kita. Nah, questionnya adalah 2 ini sudah paling mudah kita decide. Yang ini tutup mata kita rekrut, yang ini tutup mata kita tidak rekrut. Betul? What about semua orang yang di sini? Karena yang di sini persentasenya kecil, yang di sini persentasenya juga kecil banget. Yang banyak adalah orang yang di semua kotak ini. Kotak nomor 2 harusnya ada di mana? Selain nomor 9, seandainya nggak ada orang nomor 9, nomor 8 itu ada di mana? High skill, average attitude. Oke, terus 7? Medium skill, great attitude. 6? 5? 4? 3? Ini saya tulis belum tentu angkanya benar ya. Oke, sesuai pilihan kalian. Ada yang salah nggak dengan kotak ini? Seandainya kita mapping perusahaan kita dengan karyawan kita dengan matriks ini. 8 tuh seharusnya di medium tapi iya, poin 8 sebenarnya. Poin 8 seharusnya medium skill, great attitude. 8 di sini, 7 di sini. Oke. Kalau skillnya nggak jauh berbeda antara low dan medium, kita prefer attitude aja. Yang ditinggikan dibanding skill. Kenapa? Karena ini kan skillnya 1 low sama medium kan beda tipis ya bang, bukan yang high banget. Kalau orang yang attitude-nya bagus, tidak masih bisa dipoles skillnya tadi. Dan kalau dia punya skill yang tinggi, harusnya attitude-nya juga bisa dipoles dong. Tergantung, kadang kalau orang yang skillnya tinggi dia merasa dia bisa, dia merasa ya udah, kalau nggak mau dengar udah. Karena attitude itu lebih susah dirubah, diajarkan daripada skill. Skill is easier. Ya, jadi ketika ada 2 pilihan yang terlalu dekat, we choose attitude. Dulu saya menganut belief yang sama, bahwa attitude itu first. Skill kita bisa polish. Ternyata saya temukan, orang yang punya skill di level tertentu, sampai tahap kita mau grow, kita sampai titik tertentu, dia nggak bisa ikutin. Ya,
level skillnya di level ini, ketika kita perusahaan kita di bawah, dia bisa tuh, dia perform terus. Betul? Makanya dia bawa perusahaan kita sampai ke level dia. Problemnya adalah, dia tidak pernah upgrade diri lagi. Jadi ketika company meminta atau menuntut untuk keep growing, orang ini susah bukan? Karena skillnya nggak mengikuti. Oke? Karena skillnya tidak mengikuti, attitude-nya bisa jadi di average atau apa, atau skillnya low, attitude-nya average ataupun grade. Yang terjadi adalah semua yang perusahaan terus-menerus naik kelas membuat dia merasa kucil. Yang akhirnya terjadi adalah respon kiri. Dia blaming. Coba bayangkan 74 karyawan, 75 karyawan di dalam 9 bako. Rata-rata semua ada di angka 7 dan 8. Apa problem yang bakal muncul? Ego. Semua bersedia. So, kalau nanti ketika kalian mapping, Bang, kita punya karyawan itu rata-rata di angka 6. Is okay, normal. Yang tidak normal, karyawan kita itu di angka 3 kotak ini. Ini yang nggak normal. Hah? Ini yang nggak normal, ya. Tapi kalau di angka 6, itu normal. Average company kurang lebih seperti itu. Dan saya pernah tanya personal coach saya, waktu dia masih coaching saya nanya begini. Sebenarnya berapa sih angka di dalam sebuah perusahaan di mana karyawan itu, tim itu, dalam tanda kutip ya, jiwa raganya untuk perusahaan. Dia benar-benar fight for the company. Di angka berapa sih normalnya? Coba tebak berapa angkanya? 5, 7 sampai 8. Persentase. Ya, persentase. Jadi kalau dia ada 100 orang, ada berapa orang yang fight mati-matian untuk company? 50%, 50%, 10%. Whole company, seluruh. On average biasanya di angka berapa persen? Paling tinggi 10 sudah. 10. Dia sebutin itu angkanya 11%. Apa yang membuat orang masuk ke dalam kategori 11%? Ketika mereka bilang, this is my company. Saya nggak kerja kok, ini milik saya. Saya akan treat ini seperti punya saya. And then, saya tidak bisa resign. Make sense? Tidak ada opsi lari dari masalah, tinggalin ke orang lain. Itu di dalam otak saya. Yang ada di benak saya adalah saya cuma mikir, company ini harus arahnya kemana? Saya harus bawanya kemana? If this is my company, saya akan ngarahkannya seperti apa? Itu yang menurut saya orang yang di dalam 11% itu. Dia bisa punya attitude dan pemikiran seperti itu.